Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang analisis data berkala atau time series data analysis. Nah, jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai jenis-jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya ya. Salah satunya data time series atau data berkala. Ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan ya. Kalau datanya dari satu waktu aja itu namanya adalah data cross section. Nah, data ini berguna untuk mengetahui perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, atau bahkan dari tahun ke tahun. Makanya data ini adalah kumpulan dari data-data di masa lalu, atau bisa dibilang dari waktu ke waktu. Nah, ini gunanya data berkala tuh biasanya untuk melihat perkembangan produksi dari tahun per tahun. Tahun ke tahun bisa harga jual produk, dari tahun ke tahun hasil penjualan ya, jumlah personil, jumlah penduduk. Nah, dari data berkala ini kita juga bisa membuat ramalan-ramalan atau prediksi berdasarkan garis regresi atau garis tren. Ini yang nanti akan kita buat ya, sehingga kita bisa membuat prediksi atau ramalan mengenai hasil penjualan di 2 tahun berikutnya atau di 5 tahun berikutnya ya. Itu berdasarkan garis tren yang nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang pembagian kategori data itu ada dua, ada data genap dan data ganjil. Data genap ya, sesuai namanya adalah data yang digunakan itu berjumlah genap. Contohnya di sini ini ada hasil panen dari tahun 2010 sampai 2017. Kalau kita hitung ini itu jumlah datanya itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dinamakan data genap karena jumlah tahunnya atau jumlah datanya ada 8. Maka dengan data seperti ini kita bisa langsung membaginya menjadi 2 ya. 8 dibagi 2 menjadi 4. Jadi nanti kita akan bikin 2 kelompok ya, dari tahun 2010 sampai 2013 ya. Ini kelompok yang pertama. Kemudian 2014 sampai 2017 ini kelompok yang kedua. Karena data di data genap ini bisa langsung kita bagi 2, yaitu hasilnya 4. Kemudian untuk yang ini juga datanya genap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti pembaginya sama, kita tetap bagi 2, tapi hasilnya kan beda. Kalau 8 kita bagi 2, masing-masing kelompok mendapatkan 4 data. Kalau 6 ya masing-masing kelompok dapatnya 3 data. 2010 sampai 2012 ini kelompok yang pertama, 2013 sampai 2015 ini kelompok data yang kedua. Tapi tetap harus dibagi 2 gitu ya. Kemudian untuk yang data ganjil ya, ini adalah data yang digunakan itu berjumlah ganjil. Kita hitung nih, dari tahun 2010 sampai 2016 ini ada berapa jumlah datanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya dinamakan dengan data ganjil. Nah, kalau datanya ganjil seperti ini, kalau dibagi 2 kan hasilnya koma. Nah, itu nggak bisa. Kita harus bagi data ini menjadi 2 sama rata atau sama banyaknya. Kalau 10 ya datanya dibagi 2, kelompok 1 ada 5, kelompok 2 ada 5. Berhubung ini ganjil, maka data yang ada di tengah-tengah perlu kita hilangkan atau perlu kita eliminasi, kita hapus ya. Jadi nanti datanya yang ganjil ini tetap ada 2 kelompok, tetapi yang tengah-tengah kita hapus, yaitu pada tahun 2013. Ini nanti data tahun 2013 kita hilangkan ya. Yang kita hitung untuk kelompok 1 yaitu 2010 sampai 2012, ini kelompok 1. Kelompok yang kedua yaitu 2014 sampai 2016. Begitupun untuk data yang berjumlah ganjil ketika jumlahnya 9 atau 11 misalkan gitu ya. Atau 11 misalkan gitu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode semi average. Data dikelompokkan menjadi 2, masing-masing kelompok harus mempunyai jumlah data yang sama. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Namun jika data ganjil hilangkan 1, yaitu yang berada di tengah. Ini contoh ketika ada 10 data, maka kita bisa langsung membaginya menjadi 2 nih. Ini tahun 2001, misalkan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Kan ada 10 data. Ya udah kita langsung bagi 2 aja. Ya, langsung kita dapetin untuk kelompok pertama ya 2001 sampai 2005, kelompok kedua 2006 sampai 2010.
ya. Ini gampang. Kalau datanya berjumlah 7 atau ganjil gini, anggap saja ini X1 tuh tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Maka kalau dibagi 2 itu kan nggak bisa ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengeliminasi atau membuang atau menghilangkan data yang ada di tengah-tengah, yaitu pada tahun 2004. Ini kita hilangkan, kita eliminasi ya. Jadi kita tidak pakai di dalam analisis data berkala ini. Maka sudah kita dapatkan data di kelompok 1 yaitu dari 2001 sampai 2003. Data di kelompok 2 dari 2005 sampai 2007 ya. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok dihitung rata-ratanya ya. Jadi untuk mencari tren, untuk menghitung tren atau ramalan, kita itu butuh nilai Y1 dan juga nilai Y2 ya. Nah, nilai Y1 dan Y2 ini kita bisa peroleh dari pembagian kelompok menjadi 2 bagian yang sama ya. Jadi yang tadi data ganjil dan genap, kalau yang ganjil kita hilangkan, kita eliminasi, yang genap kita langsung aja bagi menjadi 2 bagian yang sama ya. Ini X4 nya kita anggap nggak ada, kita hilangkan, kita eliminasi karena ini datanya ganjil 7 tapi dan nggak bisa dibagi 2 gitu ya. Tapi kita harus membaginya menjadi 2 bagian atau 2 kelompok yang sama. Maka X4 nya harus kita hilangkan. Dan untuk kelompok 1 itu dari X1 sampai X3. Karena X4 dihilangkan ya kelompok 2 dari X5 sampai dengan X7. Kemudian nilai Y1 ini bisa kita dapatkan dengan menambahkan semuanya dari X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Nah, untuk pembaginya ini bisa menyesuaikan dengan banyaknya data atau jumlah data. Di kelompok 1 ini kan 3, ya sudah dibagi 3. Y2 juga gitu, mulai dari X5, X6, X7 dibagi dengan 3. Ketika nanti data itu dibagi menjadi 2 kelompok kok hasilnya 5, ya sudah pembaginya berarti 5 gitu ya. Nah, untuk data genap ini untuk X4 nya tidak perlu kita hilangkan karena ketika data genap itu dibagi 2 hasilnya sudah bisa menjadi sama ya. 2 bagian itu hasilnya sama. Ini datanya ada 8, ketika kita bagi 2 maka masing-masing kelompok atau masing-masing bagian itu mendapatkan jumlah data yang sama, yaitu 4 dari X1, X2, X3, X4, dan juga untuk kelompok yang kedua X5, X6, X7, X8. Untuk mencari Y1 juga sama dengan menambahkan X1 sampai dengan X4 dibagi 4 ya, karena masing-masing kelompok itu ada 4 data. Y2 juga begitu. Kemudian kita bisa menentukan titik absis atau tahun dasar dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, untuk data yang 6 tahun kita tadi kan sudah membagi menjadi 2 kelompok ya, dengan jumlah data sama banyaknya. Kalau 6 tahun ya jumlah data untuk kelompok 1 ya 3, untuk kelompok 2 juga 3. Untuk X1 ini anggap saja pada data di tahun 2001, X2 2002, X3 2003, X4 2004, X5 2005, dan X6 2006. Maka kita kasih kode mulai dari angka 0 ya, harus dari angka 0. Jadi untuk tahun 2001 ini kodenya 0 ya. Ketika kita sudah kasih kode mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita sudah bisa menentukan titik absis atau tahun dasar, yaitu yang ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau sudah kita kasih kode, berarti untuk yang kelompok pertama kodenya kan hanya yang 0, 1, dan 2. Maka yang di tengah-tengah adalah angka 1. Ini merupakan titik absis ya. Kemudian untuk kelompok 2, kita kan tadi juga kasih kode. Nah, kode untuk di kelompok 2 itu 3, 4, 5. Maka titik absis atau tahun dasarnya atau nilai dasar yang bisa kita ambil dari kelompok 2 adalah yang di kode nomor 4 atau di tahun 2005. Ya, harus yang di tengah-tengah. Maka 1 dan 4 ini merupakan titik absis. Artinya tahun kedua dan tahun kelima sebagai tahun dasar. Kemudian untuk data yang 8 tahun jumlahnya, kalau 6 tahun dibagi 2 kan kita untuk satu kelompok, masing-masing kelompok ada 3 data ya, yang jumlahnya ada 3 data. Nah, itu kita gampang menentukan nilai tengahnya yang kita jadikan sebagai titik absis. Tetapi kalau datanya 8 tahun seperti ini, yang harus kita lakukan adalah sama,
Kedelapan data itu kita bagi menjadi 2 kelompok ya, yang masing-masing kelompok itu jumlah datanya sama banyak, yaitu 4 dan 4. Maka dari X1 sampai X8 ini anggap saja tahun 2001 sampai 2008. Berarti data di kelompok 1 yaitu mulai 2001 sampai 2004. Data di kelompok 2 mulai 2005 sampai 2008. Dan kita kasih kode mulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi karena ini data di kelompok 1 itu genap jumlahnya, maka untuk titik absisnya ya harus yang di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah 4 data ini yaitu ada di angka berapa? Yaitu yang saya garis biru ini ya. Itu berarti titik absisnya adalah di angka 1,5. Di tengah-tengah antara angka kode angka 1 dan kode angka 2, maka 1,5 ya. Kemudian yang di kelompok 2 ini jumlah datanya juga sama 4, maka titik absisnya yaitu yang di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara kode nomor 5 dan 6, yaitu 5,5. Maka 1,5 dan 5,5 ini yang dinamakan dengan titik absis. Absis 1 itu kan 1,5 di antara tahun 2002 sampai 2003. Absis kedua itu kan 5,5, yaitu berada di antara tahun 2006 sampai 2007. Nah, kemudian kalau datanya ganjil seperti ini gimana? Ya seperti yang sudah dibilang dari awal, ketika data ganjil ya, data yang di tengah-tengah itu dihilangkan. Maka dari X1 sampai X7 yang ketika kita bagi 2 itu kan nggak bisa ya, jadinya 3,5. Tapi kan nggak bisa, kita datanya harus bilangan bulat. Maka X4 ini kita hilangkan atau kita eliminasi ya gitu.